Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rubi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan remedial PAS, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah materi pertemuan ke-20 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Rabu, 1 Desember 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 1. Perhatikan gambar susunan korek api yang membentuk pola di bawah ini. Perhatikan pola pertama ada berapa, pola kedua ada berapa, pola ketiga ada berapa. Nah, banyak batang korek api pada pola ke-13 adalah, berarti catatannya adalah rumus suku ke N itu adalah UN. Sedangkan UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Kalian tahu rumus A itu adalah suku pertama, N itu suku keberapanya, dan B itu adalah selisihnya atau beda. Soal nomor 2. Jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya, maka angka pada pola ke-20 adalah, ini catatannya berarti rumus suku ke N sama seperti yang tadi, UN sama dengan A ditambah N-1B. A-nya kalian tahu suku pertama, N-nya kalian tahu suku ke berapa, dan B-nya itu adalah beda atau selisih. Soal nomor 3. Pada sebuah barisan geometri diketahui pola bilangannya 3, 12, 27, 81, dan seterusnya. Maka tiga suku berikutnya adalah, di sini adalah barisan geometri, berarti bisa dikali atau dibagi. Nah, selidiki pola atau aturannya. Atau kalau dengan rumus, suku ke N adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A itu adalah suku pertama, R itu rasionya, dan N itu suku ke berapanya. Soal nomor 4. Sebuah deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah 4 dan bedanya itu adalah 2, maka jumlah 16 suku pertama deret itu adalah, karena di sini deret aritmatika berarti rumus jumlah N suku pertama itu adalah Sn dengan rumus N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Silahkan dihitung. Soal nomor 5. Jumlah 7 suku pertama pada barisan 2, 6, 18, dan seterusnya adalah, di sini karena 2 ke 6 ke 18 itu merupakan deret atau barisan geometri, berarti rumus jumlah N suku pertama adalah Sn, itu rumusnya adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu adalah N suku keberapanya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, perhatikan A-nya berapa, kalian harus mencari X-nya dulu, baru kemudian Y. Soal nomor 7. Perhatikan diagram panah di bawah ini, yang himpunan A anggotanya 1, 2, 4, dan himpunan B anggotanya 2, 3, 4. Nah, perhatikan relasinya.
Nama relasi himpunan A ke himpunan B adalah, oke, kalian bisa cek. Misalkan yang pertama, apakah 1 faktor dari 2? Apakah 1 faktor dari 3? Apakah 1 faktor dari 4? Dan seterusnya. Mana yang tepat? Soal nomor 8, perhatikan relasi pasangan berurutan di bawah ini. I, 1A, 1B, 1C, 1D. I2, 1A, 1A, 3A, 4A. I3, 1A, 2B, 3A, 4B. Dan keempat, 1A, 2A, 3C, 4C. Nah, yang mana yang merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, kalian pasti ingat catatan adalah definisi fungsi adalah setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu anggota himpunan B. Silahkan dicek mana yang termasuk fungsi. Soal nomor 9. Diketahuikah faktor dari 10 dan L kelipatan 3 yang kurang dari 12? Banyak pemetaan yang mungkin dari K ke L adalah, oke, kalian cari dulu himpunan atau anggota himpunan K itu siapa aja, faktor dari 10 dan ada berapa, itu NK-nya. Kemudian L itu kelipatan 3 yang kurang dari 12 itu siapa saja. Nah, NL-nya berapa? Nah, catatannya berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L itu adalah banyaknya anggota L dipangkatkan dengan banyaknya anggota K. Oke? Soal nomor 10. Suatu fungsi f ditentukan oleh f memetakan x ke ax ditambah b dengan a dan b bilangan bulat. Nah, jika diketahui f2 sama dengan negatif 1 dan f negatif 1 sama dengan negatif 7, maka rumus fungsi fx-nya adalah, oke, kita punya f2 sama dengan negatif 1, itu artinya berarti x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan negatif 1. Kemudian disubstitusi ke fungsi fx, ax ditambah b sama dengan y. Itu artinya f negatif 1, atau lakukan juga dengan f negatif 1 sama dengan negatif 7. Berarti ada dua persamaan, kemudian kalian eliminasi, nanti akan ketemu nilai A dan B. Kemudian kalian substitusi ke fungsi fx, ax ditambah b. Oke? Soal nomor 11. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x ditambah 6 dengan daerah asal x, himpunan semua x di mana x antara negatif 2 sampai 5 dan x anggota bilangan real. Maka ring atau daerah hasilnya adalah, oke, catatannya adalah fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Karena x-nya antara negatif 2, berarti mulainya dengan negatif 1. Berarti f negatif 1 sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 ditambah 6 dihitung, kemudian f0-nya dihitung, f1 dihitung, sampai dengan f4. Nah, ring atau daerah hasil itu adalah yang kita dapatkan tadi. Oke? Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, titik yang mana yang berkoordinat 2, negatif 3? Apakah di kuadran 1, atau kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4? Soal nomor 13. Titik K memiliki koordinat negatif 8,4. Artinya adalah, nah perhatikan, jika A, B itu artinya A satuan ke kanan atau ke kiri, dan B satuan ke atas atau ke bawah, tergantung A positif atau negatifnya. Jadi kalau positif, kalau A-nya positif berarti ke kanan, A-nya negatif berarti ke kiri, B positif berarti ke atas, B negatif berarti ke bawah. Oke? Soal nomor 14. Absis dari titik negatif 9,5 dan 4, negatif 12 berturut-turut adalah absis, ordinat. Nah, A, X, Y itu berarti yang disebut absis itu adalah X dan ordinat itu Y.
Oke. Soal nomor 15. Di antara titik berikut yang memiliki jarak 10 satuan terhadap sumbu X adalah, oke, tentukan titiknya di koordinat kartesius, kemudian hitung jaraknya berapa kotak ke sumbu X. Soal nomor 16. Di antara titik berikut yang memiliki jarak 15 satuan terhadap sumbu Y adalah, oke, tentukan titiknya di koordinat kartesius, kemudian cari atau hitung jaraknya berapa kotak ke sumbu Y. Mana yang memiliki jarak 15 satuan terhadap sumbu Y? Soal nomor 17. Diketahui P, himpunannya atau anggotanya adalah 135 dan Q 456. Nah, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q adalah, oke, berarti kalian cek, 1 faktor dari 4 bukan, 1 faktor dari 5 bukan, 1 faktor dari 6 bukan, dan seterusnya. Jadi, X, Y, nah setiap X anggota himpunan P dicek apakah semua atau X merupakan faktor dari Y anggota himpunan Q. Soal nomor 18. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah, oke, apakah 2 kurang dari 1 atau 2 lebih dari 1 atau 2 faktor dari 1 atau 2 kelipatan dari 1. Silakan dicek semuanya. Soal nomor 19. Diketahui beberapa diagram berikut. Perhatikan yang ada diagram 1, diagram kedua, diagram ketiga, dan diagram keempat. Manakah dari relasi berikut yang merupakan fungsi? Apakah 1, 2, 3, atau 1, 2, 4, atau 1, 3, 4, 2, 3, 4? Nah, kalian pasti ingat definisi fungsi adalah setiap anggota himpunan A berpasangan depan dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke. Soal nomor 20. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B anggotanya A, B, C, D, E. Nah, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, oke, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Soal nomor 21. Pada fungsi linier f(x) sama dengan ax ditambah b dengan f1 sama dengan 0 dan f0 sama dengan negatif 2, maka rumus fungsi f(x)-nya adalah, oke, jika f1 sama dengan 0 itu artinya x-nya kita ganti 1 dan y-nya kita ganti dengan 0. Kemudian disubstitusi ke f(x) sama dengan ax ditambah b sama dengan y. Nah, perlakukan juga dengan yang F0 sama dengan negatif 2. Maka kalian akan menemukan nilai A dan B. Kemudian disubstitusi ke rumus Fx sama dengan Ax ditambah B. Soal nomor 22. Perhatikan diagram panah berikut. Rumus fungsi dari K ke L adalah, oke, di sini himpunan K anggotanya 3, 5, 7. Kemudian himpunan L anggotanya 12, 28, dan 44. Nah, mana atau rumus fungsi yang manakah jika memetakan X-nya kita ganti 3 itu hasilnya 12. Apakah A, apakah B, C, ataupun D? Nah, substitusi 3 apakah sama dengan 12, kemudian 5 ke 28, dan 7 ke 44. Soal nomor 23. Diketahui rumus fungsi f(x) 5x ditambah 7. Nah, jika fp sama dengan negatif 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p ditambah q adalah, oke, seperti yang tadi, fp sama dengan negatif 7. Berarti x-nya kita ganti dengan p. Kemudian disama dengankan negatif 7. Maka kalian akan menemukan titik atau nilai p. Kemudian yang F3 sama dengan Q itu berarti X-nya kita ganti 3 dan Y-nya kita ganti Q. Maka kita akan menemukan nilai Q. Nah,
kalian bisa menghitung nilai P ditambah Q. Soal nomor 24. Jika diketahui fungsi f 3P ditambah 2 sama dengan 6P ditambah 9, maka nilai dari F4 adalah jika f 3P ditambah 2 sama dengan 6P ditambah 9. Kemudian F4 itu artinya sama dengan F3P ditambah 2, berarti 4 sama dengan 3P ditambah 2. Kalian akan menemukan nilai P. Kemudian substitusi ke nilai 6P ditambah 9. Berarti kalian akan menemukan nilai F4. Oke? Soal nomor 25. Sebuah tangga bersandar pada dinding tembok seperti pada gambar. Nah, jika tinggi tembok terhadap ujung atas tangga 8 meter, maka kemiringan tangga tersebut atau terhadap dinding tembok adalah, perhatikan ada tangga bersandar, tangga yang panjangnya 10 meter, kemudian bersandar di tembok yang tingginya 8 meter, dengan jarak kaki tangga dengan kaki tembok itu 6 meter. Berarti kemiringan tangga sama artinya dengan kemiringan garis. Artinya gradien. Jadi Y dibagi dengan X. Soal nomor 26. Nah, gradien garis 4X dikurangi 18Y sama dengan negatif 15 adalah gradien atau kemiringan garis AX ditambah BY ditambah X, ditambah C sama dengan 0, itu adalah M sama dengan negatif A per B. Atau kalian pisahkan Y-nya sendiri. Nanti akan ketemu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, gradiennya adalah yang M. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Gradien garis yang sejajar dengan garis A adalah, karena gradien garis itu sama dengan gradien, berarti Y-nya sama dengan, M-nya sama dengan Y per X. Atau koefisien Y dibagi koefisien X. Soal nomor 28. Persamaan garis melalui titik negatif 5,8 dan bergradien negatif 6 adalah, persamaan garis melalui X, Y dengan gradien M itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Soal nomor 29. Persamaan garis yang melalui titik 1,6 dan negatif 2, negatif 3 adalah, karena di sini adalah persamaan garis melalui 2 titik, berarti kalian cari terlebih dahulu gradiennya. Gradien sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sedangkan persamaan garis melalui X, Y dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian soal nomor 13, persamaan garis yang sejajar, garis 3X ditambah Y ditambah 12 sama dengan 0, dan memotong sumbu X di titik 5,0 adalah, cari dulu terlebih dahulu gradien garis 3X ditambah Y ditambah 12 sama dengan 0, atau pisahkan Y-nya sendiri. Nah, kemudian karena di sini sejajar berarti gradiennya sama, kemudian persamaan garis melalui 5,0 dengan gradien M yang kita dapatkan tadi, itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Soal nomor 31. Diketahui garis-garis yang persamaannya berikut ini. 1, 2X ditambah Y sama dengan 6, 2. 2X dikurangi Y sama dengan 9, 3. 4X ditambah Y sama dengan 10, 4. 4X dikurangi 3Y sama dengan 20. Nah, garis yang sejajar dengan 4X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah, berarti kalian cari gradien masing-masing garis dari 1, 2, 3, 4, dan syarat dua garis sejajar itu adalah gradiennya sama. Artinya M1 sama dengan M2. Soal nomor 32. Perhatikan garis G pada koordinat kartesius berikut. Nah, persamaan garis G berikut adalah, dia melalui titik 0, negatif 20 dan negatif 25,0. Kita akan cara cepat persamaan garis melalui
0,A dan B,0 itu adalah AX kali. AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Oke? Soal nomor 33. Berikut adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C dengan A, B, dan C anggota bilangan real, dan A, B tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Mana yang sesuai? Soal nomor 34. Selisih umur ayah dan anak adalah 35 tahun. Nah, sedangkan 2 kali umur ayah ditambah umur anak adalah 225 tahun. Nah, apabila ayah sama dengan X dan anak sama dengan Y, maka model matematika yang sesuainya adalah, oke, kalian terjemahkan kata-kata yang pertama. Selisih umur ayah dan anak adalah 35 tahun. Apa artinya selisih? Kemudian kalimat yang kedua, 2 kali umur ayah ditambah umur anak adalah 225. Nah, maka model matematika yang sesuai yang mana? Soal nomor 35. Di toko alat tulis Prima, harga 3 buah buku dan 4 buah pulpen adalah Rp50.000. Nah, jika Andi membeli 5 buah buku dan 6 buah pulpen seharga Rp80.000, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, oke, kalian misalkan buku itu X, kemudian pulpen itu Y, dan buat persamaannya atau model matematikanya yang sesuai. Soal nomor 36. Perhatikan gambar grafik SPLDV berikut. Nah, jenis penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel pada gambar tersebut adalah, oke, apakah himpunan penyelesaiannya memiliki anggota tak terhingga? Artinya banyak sekali. Nah, apa himpunan penyelesaiannya memiliki dua anggota himpunan? Atau himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota? Atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, artinya tidak punya himpunan penyelesaian? Yang mana yang sesuai dengan gambar di samping. Soal nomor 37. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 11 dan 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 3 adalah, oke, kalian bisa dua cara. Yang pertama, nilai x dan y kita substitusi ke kedua persamaan. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2, atau benarkah nilainya? Kemudian, yang cara kedua, dicari himpunan penyelesaiannya dari kedua persamaan dengan banyak cara. Boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh gabungan eliminasi substitusi, atau boleh dengan grafik, atau yang satunya determinan ordo 2 kali 2. Mana yang kalian pahami? Soal nomor 38. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 6x dikurangi y dikurangi 2 sama dengan 0 dan 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0 adalah, oke, sama seperti yang nomor 37 tadi. Karena ada dua cara, bisa kalian substitusi nilai x dan y-nya ke kedua persamaan tersebut, atau dicari himpunan penyelesaiannya dari kedua persamaan. Bisa eliminasi, gabungan eliminasi atau substitusi, dan determinan ordo 2 kali 2 yang lebih mudah dari yang lainnya. Oke. Soal nomor 39. Seperti yang tadi, jika 3x ditambah 4y sama dengan negatif 10 dan 4x dikurangi 5y sama dengan negatif 34, maka nilai dari 8x ditambah 3y adalah, oke, kalian bisa mencari himpunan penyelesaian dari kedua persamaan, bisa eliminasi, gabungan eliminasi, dan substitusi, atau determinan ordo 2 kali 2 yang kalian anggap lebih mudah. Kemudian setelah ketemu x dan y-nya, kalian hitung nilai 8x ditambah 3y sama dengan berapa. Oke, soal nomor 40 atau soal yang terakhir. Harga 3 buah buku tulis tipis dan harga 2 buah buku tulis tebal adalah Rp3.000. Nah, sedangkan harga 3 buku tulis tipis 750 lebih mahal dari harga 1 buku tulis tebal.
Nah, harga buku tulis tipis dan harga buku tulis tebal secara berturut-turut itu adalah, kalian model matematika terlebih dahulu, ubah ke dalam model matematika, buku tulis tipis misalkan X, dan buku tulis tebal misalkan Y. Nah, kemudian kalian caranya dengan substitusi, lebih enak. Kerjakan remedial PAS, penilaian akhir semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022, tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dengan menulis huruf kapital A, B, C, atau D, dan kirimkan langsung via WA Ibu sebelum jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.